Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Rivaldi. Saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 11 akan membahas mengenai luka bakar. Jadi sebelum kita membahas mengenai luka bakar itu sendiri, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai definisi dari luka bakar tersebut. Jadi dapat dilihat pada gambar di samping, luka bakar merupakan kerusakan kulit tubuh yang disebabkan oleh trauma panas. Nah, ini penyebabnya bisa karena api, kemudian air panas, listrik maupun kimia. Nah, untuk luka panas sendiri adalah luka yang disebabkan karena terpaparnya kontak dengan cairan panas atau objek-objek panas lainnya. Untuk luka listrik atau luka bakar elektrik adalah luka yang disebabkan oleh panas yang disebabkan oleh gerakan energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringan luka ini dipengaruhi oleh lamanya kontak, kemudian tingginya voltage, dan cara gelombang elektrik itu sampai mengenai tubuh. Kemudian selanjutnya ada luka api, adalah luka yang berhubungan dengan api dan cenderung mengenai kulit yang lebih dalam. Dan yang terakhir adalah luka kimia. Luka kimia adalah luka yang disebabkan oleh kontak jaringan kulit dengan asam atau basa kuat. Lebih dari 25.000 produk zat kimia ini diketahui dapat menyebabkan luka bakar kimia. Konsentrasi zat kimia, kemudian lamanya kontak dan banyaknya jaringan terpapar, ini dapat menentukan luasnya injury karena zat kimia ini. Kemudian luka bakar kimia ini dapat terjadi misalnya karena kontak dengan zat-zat pembersih yang ada di rumah tangga, kemudian juga dapat terkena karena zat kimia yang digunakan dalam bidang industri. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai penilaian derajat luka bakar, di mana di sini untuk luka bakar grade 1 biasa disebut luka bakar superficial. Dia akan mengenai hanya bagian epidermis dan tidak sampai ke dermis. Biasa disebut juga epidermal burn, dan biasanya gejalanya itu kulit tampak kemerahan, kemudian sedikit edem dan terasa nyeri. Pada hari keempat biasanya akan terjadi desquamasi epitel atau biasa disebut peeling. Kemudian selanjutnya ada luka bakar grade 2. Yang pertama adalah luka bakar superficial partial thickness. Luka bakar ini meliputi epidermis dan lapisan dari atas dermis. Biasanya kulitnya tampak kemerahan, ada juga edem, dan nyerinya lebih hebat dari luka bakar grade 1. Biasanya ditandai juga dengan adanya bula. Bila bula disingkirkan akan terlihat luka bakar seperti luka berwarna merah muda yang basah. Luka ini sangat sensitif dan akan lebih pucat bila terkena tekanan. Akan sembuh biasanya dalam waktu 3 minggu jika tidak terjadi infeksi. Kemudian selanjutnya yaitu deep partial thickness. Nah, luka bakar ini meliputi epidermis dan lapisan epidermis yang lebih dalam. Biasanya disertai juga dengan bula dan permukaan lukanya itu berbecek merah muda dan putih karena variasi dari pembuluh darahnya. Biasanya kalau putih karena sedikit pembuluh darahnya, dan kalau untuk misalnya dia agak warna kemerahan biasanya ada beberapa aliran darah. Biasanya luka ini akan sembuh dalam waktu 3-9 minggu. Kemudian kita lanjut ke luka bakar grade 3, di mana luka bakar ini disebabkan karena kerusakan jaringan permanen dan rasa sakitnya kadang tidak terlalu terasa karena ujung-ujung saraf dan pembuluh darahnya itu sudah hancur. Kemudian luka bakar ini meliputi kulit, lemak subkutis, sampai mengenai otot ataupun tulang. Setelah kita membahas mengenai penilaian derajat luka, selanjutnya di sini kita akan membahas tata laksana awal ketika terkena luka bakar. Di mana jika terkena luka bakar, yang pertama kita lakukan yaitu segera dinginkan dengan kompres air yang mengalir kurang lebih selama 10 menit, dan jangan olesi apapun seperti kecap, odol, mentega, kopi, ataupun lain-lain. Kemudian juga dapat melapor ambulans untuk pergi ke rumah sakit. Jika terkena listrik, kita harus menjauh dari tempat kejadiannya. Kemudian jika terkena luka bakar kimia, kita harus bebaskan pakaian yang terkena zat kimia tersebut, dan kita banjir dengan air mengalir, dan setelah itu kita dapat ke rumah sakit untuk membersihnya lebih lanjut. Untuk pencegahannya sendiri, kita harus lebih hati-hati dengan menggunakan air panas, kemudian setrika, knalpot jika menggunakan motor, dan bahan-bahan kimia yang dapat membuat luka bakar. Nah, ini jika tidak dapat ditangani, maka luka bakar ini dapat menyebabkan kontraktur. Nah, untuk kontraktur sendiri seperti luka yang kulitnya seperti menempel. Jadi untuk luka bakar mungkin cukup sekian dari kelompok 11 yaitu kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.